Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Legenda Gunung Brintik. Dahulu kala, di sebuah gunung di wilayah Semarang, hiduplah seorang wanita yang berparah cantik, memiliki kesaktian yang luar biasa. Di samping itu, ia juga berambut brintik. Oleh karena itu, gunung tempat ia tinggal disebut Gunung Brintik. Gunung tempat bermukim tersebut sangat angker, sehingga tak ada satupun orang yang berani lewat ataupun menginjakkan kaki di wilayah itu. Banyak pohon-pohonan yang rindang menambah kesan angker dan seram. Orang-orang di wilayah itu menyebut wanita tadi dengan sebutan Nyai Brintik. Kesaktian Nyai Brintik merupakan warisan Patih Danurejo yang berasal dari Keraton Wengker. Patih Danurejo pernah bertapa di gua yang sekarang ditempati Nyai Brintik hingga beliau meninggal. Ketika itu, Nyai Brintik tidak sengaja menemukan sebuah buku di tempat pertapaan tersebut. Kemudian Nyai Brintik mempelajari buku itu dengan tekun sehingga memperoleh kesaktian. Berbagai cara ia tempuh untuk memperolehnya, seperti dengan cara mencuri, merampok, dan cara lainnya yang merugikan orang lain. Perbuatan Nyai Brintik yang sangat kejam itulah yang menyebabkan orang-orang pada ketakutan. Suatu saat di kerajaan Demak mengadakan upacara jamasan pusaka. Upacara jamasan tersebut dipimpin oleh Sunan Kalijaga. Namun waktu itu Sunan Kalijaga tidak bisa hadir. Kemudian yang memimpin upacara jamasan adalah Sunan Muria. Pusaka yang dijamasi adalah keris Sangkelat dan keris Pasupati yang terkenal keampuhannya. Upacara adat tersebut banyak dihadiri oleh rakyat yang akan menyaksikan upacara jamasan, termasuk Nyai Brintik. Tiba-tiba, Nyai Brintik melompat dan merebut dua keris yang sedang dijamasi. Sang raja kemudian memerintahkan senopatinya untuk mengejar wanita yang sudah mengambil keris tersebut. Senopati tersebut mengejar sampai ke daerah Semarang. Nyai Brintik senang hatinya bisa mengambil dua pusaka ampuh sekaligus. Pusaka tersebut ia simpan di dalam gua. Betapa kagetnya Nyai Brintik ketika keluar gua. Ternyata sudah banyak prajurit Demak yang mengepungnya. Tiba-tiba ada seseorang yang tenang dan berwibawa berkata, "Hei Nyai Brintik, kalau kamu ingin selamat, kembalikan dua keris itu." Mendengar perintah tersebut, Nyai Brintik sangat marah. Ia menendang orang tersebut sekeras-kerasnya. Namun orang yang ditendang itu malah berdiam diri bersemedi. Berkali-kali Nyai Brintik menendangnya, orang tersebut malah berubah menjadi pohon besar. Lama-lama Nyai Brintik kehabisan tenaga. Di sana ini sebenarnya siapa? Tanya Nyai Brintik tak berdaya. Ketahuilah Nyai, saya ini Sunan Kalijaga. Kalau kamu ingin selamat, kembalikan dua keris itu. Sekarang kamu sudah tidak berdaya. Ketahuilah, walaupun kamu sakti, masih ada yang mengunggulimu. Jadilah orang yang rendah hati. Jangan menuruti nafsumu yang penuh keserakahan, kata Sunan Kalijaga penuh wibawa. Seketika itu, Nyai Brintik bersujud dan mengembalikan dua keris tersebut. Lantas Sunan Kalijaga berubah wujud kembali. Mulai saat itu, Nyai Brintik menjadi siswanya Sunan Kalijaga. Ia termasuk siswa yang cerdas, solehah, dan senang menolong orang lain. Setelah meninggal, Nyai Brintik dikubur di Gunung Brintik dekat Bergota.